Halo, di sini Morify, tetangga tanamanmu. Kali ini ikut aku ya. Kita mau mengganti tanamanku yang kemarin kaktus dan kita ganti dengan tanaman favoritku teman-teman dan sangat mudah dirawat dan diperbanyak juga. Pasti kalian tahu apa itu? Yap, tanaman sirjuki teman-teman. Dan kita akan menggantinya di sebelah sini. Tapi warna dindingnya itu cerah. Jadi kalau ditabrakkan dengan ini kurang cocok teman-teman. Tapi nggak apa, karena di rumah apa ya tidak cukup banyak tanaman dan kita pakai tanaman seadanya aja. Dan ini dia, seharusnya bagusnya itu dikasih tanaman yang warnanya sangat hijau sekali atau hijau tua. Tapi tidak apa, sementara waktu kita isi di sini biar nggak kosong dan biar rimbun juga. So kita harus mengambilnya di belakang rumah karena di belakang rumah salah satu tempatku untuk memperbanyak, karena di sini udah apa ya, udah full. So kita ke belakang, akan aku tunjukkan. Ini dia tanamannya teman-teman yang aku taruh di belakang rumah, dan kita ambil satu aja, yaitu tanaman sirih. Dan tadi sudah aku potong tapi tidak aku video. Oke, ini dia, kita ambillah agak yang besar sedikit. So kita langsung taruh ke belakang. Hai, ya guys. Terus oke. Lah kenapa aku taruh sini teman-teman? Karena di sini itu cukup luas tempatnya dan kebanyakan tanaman apa? Sorry lupa. Singonium, tapi singonium biasa. Yang ini juga ada tanaman sirih, terus ada juga talas, guys. So dan satu lagi namanya aku lupa. Itu apa teman-teman? Drainase atau apa? Saya lupa. Mohon maaf kalau salah. Dan sekarang kita langsung ambil aja, ini cukup besar teman-teman, dan ini sudah besar. Lah ini daunnya itu malah ke atas karena apa? Di sini itu sekarang musim panas, mataharinya di sana teman-teman, atau di utara, jadi mataharinya ke atas terus menyinari ini, lah terus daunnya jadi tinggi. Hai, Grace, you okay? You okay? What do you want? What do you want, Grace? Ini kucingku teman-teman, namanya Grace. Is so wonderful. Wus, wus. Oke, kita ambil ini ya. So kita ke depan lagi, dan ini itu sebenarnya sudah cukup besar teman-teman. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Aku sangat suka banget dengan daunnya karena bagus, hijau muda. So kita kembali lagi. Oke, kita langsung aja. Cara menanamnya itu sangat mudah. Dan ini, lah kalian harus hati-hati, jangan sampai terkena ini teman-teman, karena nanti bisa gatal. Ini dia, kita langsung aja. Caranya ditancapkan seperti ini aja. Nah, terus nanti sudah hidup. Wait sebentar. Bagian sini jangan lupa kita harus menggalinya sebentar. Di rumah nggak ada cangkul, jadi pakai ini aja. Terserah bebas bagaimana bisa mencangkul. Kita langsung aja tancapkan. Mungkin agak kecil lagi teman-teman, biar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul.
Cakep. Yang ini kita tanam juga, tapi oh bentar, akan aku tunjukkan nanti teman-teman. Wait. Oke, kita sudah menanamnya. Tadi itu aku potong bentar karena agak tinggi sedikit. So jangan lupa harus disirami. Kalau nggak disirami juga nggak apa-apa guys. Sebenarnya kemarin itu sudah aku taruh tanaman philodendron yang berlembek ini, tapi belum tumbuh. Jadi kita harus bagaimana caranya agar terlihat rapi. Ini cukup bagus dan ini sudah tumbuh. Nah ini dulu aku dapatkan di belakang rumah teman-teman. Dan ini nanti akan aku jelaskan. Wait. Oke, tadi kalian sudah melihat ketika aku menanam tanaman siritseki. Dan ini itu kita menunggu sekitar 1 minggu atau 3 minggu teman-teman. Lebih tepatnya yaitu 3 minggu. Kita harus menunggu kemudian hidup lagi. Karena untuk saat ini tanaman siritseki itu sedang ujian alam. Dan insya Allah kalau kita nggak mengganggunya nanti juga akan hidup. Kita harus menunggu 2 sampai 3 minggu teman-teman. Dan proses akarnya mungkin lebih dari 1 bulan karena untuk menumbuhkan akarnya itu juga harus berproses. Nah tanaman ini atau kita kenal dengan siritseki ini cukup mudah diperbanyak atau dikembangkan. Dan di rumah itu yang seperti kalian lihat di video kemarin ada 25 piece, kurang lebih 30 atau 25 saya lupa, bisa lihat sendiri di videoku. Terus justru tanaman ini tuh yang pertama kali maksudnya yang pertama kali banyak di sini dan pertama kali cari karena ya mudah sekali. Dan ingat teman-teman, kalau kalian memperbanyak itu jangan sampai lah ini yang harus kita hati-hati. Ini kan batang dari siritseki. Nah terus ini ada getahnya dan getah ini dan sangat berbahaya sekali kalau kita menyentuhnya atau tersentuh. Jadi kalian harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati getah ini terkena tangan kita atau kulit kita itu gatal. Walaupun kita sudah mengobatinya tetap tidak bisa sembuh atau mungkin maksudnya bisa sembuh tapi harus berhari-hari dulu. Nah dulu ketika ini tidak sengaja nyentuh kulitku, aduh ya Allah itu seminggu lebih teman-teman. Padahal udah dikasih bedak yang untuk mengobati gatal, tapi tidak sembuh. Ya harus hati-hati. Walaupun tanaman sepele, tapi kalau kita terkena, aduh ya Allah benar-benar sangat merepotkan. Lah itu dulu itu sampai merah teman-teman karena tersentuh dengan batangnya ini. Terus lakukan penyiraman itu dilakukan minimalnya seminggu 1 kali untuk kita memperbanyaknya ini. Jadi kalau terlalu banyak itu nanti bisa busuk karena bisa batangnya itu bisa busuk walaupun nggak segampang tanaman Kamboja atau plumeria. Lah itu lebih cepat busuk Kamboja karena Kamboja itu rawan busuk batangnya atau di stick. Dan kalau ini aman-aman aja teman-teman, walaupun kita taruh di yang minim cahaya tetapi juga jangan terlalu sering menyiraminya. So kenapa aku taruh di sini karena biar bagus saja. Kemarin di sini itu kaktus dan sekarang itu sudah mati. Nah terus aku kasih tanaman siritseki ya agar bagus saja, agar tanamannya itu tidak kosong. Dan sekarang sudah lumayan. Tadi itu aku potong karena ketinggian sedikit. Nanti kalau ketinggian itu bisa ini teman-teman bergesekan dengan siritseki. Sebenarnya tanaman sirih gading sebenarnya nggak apa-apa, tapi pengenku yang segini aja dulu karena nanti ini kalau udah proses lah daun yang di bawah itu layu guys, karena sedang proses hidup atau proses ujian alam.
Dan ini nanti mati terus yang pucuk ini nanti hidup. Dan ini sinar matahari itu cukup lah ini teman-teman. Walaupun tidak langsung tetapi juga cukup. Terus oke, bagus banget. Nanti yang di sampingnya akan aku tambahkan tanaman berlemak biar tidak kosong juga karena ini di bagian sampingnya masih kosong teman-teman. Oke, so sampai segitu dulu videonya dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye, see ya. Lupa teman-teman, kita harus menancapkannya biar di sini aja. Oke, nanti juga hidup.